Halo, balik lagi di Curahan Pemikiran di segmen Hijrah for Mission. Oke, bersama Askia dan Nadira di sini. Hi everyone. ya kita semua tahulah kalau fenomena hijrah tuh lagi booming-boomingnya kan. Ya pemuda-pemuda banyak yang berusaha untuk menjadi lebih baik, ya kan? Tapi menurut Mbak sendiri nih, hijrah tuh apa sih? Secara arti yang sesungguhnya hijrah itu apa aku nggak ngerti. Cuma aku tuh merasa hijrah itu dari yang dulunya buruk jadi lebih baik. Aku ngerti sih itu benar apa enggak. Bener sih. Oh itu benar. Oke, aku merasa yang dulunya buruk dan atau jauh dari Tuhan tuh akhirnya dekat dengan Tuhan. Merasa kayak gitu. Tapi di sini yang aku kepikiran, aku sebenarnya pengen lebih ke tanya kamu sih. Aku melihat fenomena yang cukup mengguncang iman. Benar-benar mengguncang iman sampai aku tuh merasa gini, kalau Islam tuh kayak gini aku nggak mau jadi Islam. Sampai segitunya. Karena waktu itu aku melihat secara langsung petinggi orang yang terhormat di sebuah pesantren. Itu kalau ngomong sangat menyakitkan hati. Jadi ini bukan kayak kamu baper aja paling gitu. Jadi ini sebenarnya bukan ngomong tentang aku sih, tapi ngomong tentang orang lain, suka merendahkan orang, jelek-jelekin orang, bahkan ngefitnah orang di depan orang banyak waktu lagi ngomong di depan umum. Bisa gitu ya? Iya, nah aku kayak loh kok gini awalnya gitu. Terus kayak mungkin orangnya aja kayak gitu. Terus ketemu lagi dengan orang yang juga cukup terpandang. Ini yang rumornya ya, aku nggak 100% yakin, tapi rumornya adalah beliaunya ini nikah berkali-kali, lebih dari 6 kali, tapi istrinya tetap 4. Dan masih suka cari-cari perhatian ke santri-santri yang cewek. Segitu ya? Nah, kan aku jadi berpikir kan, orang dua ini terpandang terhormat, tahu agama jelas, kan di pesantren. Iya. Tahu agama, dekat dengan Tuhan katanya. Ya kan, kalau tahu agama kan diperkirakan dekat dengan Tuhan. Tapi kok kelakuannya kayak gitu. Nah, itu yang betul-betul mengguncang iman aku banget. Ada juga yang satu lagi, yang dia itu bernikah. Of course, kalau sudah kayak gitu kan nggak perlu ditanyakan lagi, agamanya itu pasti kuat. Tapi kelakuannya saat aku kerja sama dengan dia, bisnis, dia tuh selalu telat. Nggak pernah sekalipun tepat waktu tuh nggak pernah. At least paling cepet telatnya tuh sejam. Itu yang paling cepet. Dan itu kan yang bikin aku heran kan. Kalau di bisnis kan waktu is everything. Gak bisa balik coy. Bahkan ya, katanya ini aku dapat dari intinya waktu aku belajar Nabi Sulaiman dulu, kalau misalnya ada orang yang telat udah janjian itu bunuh. Kalau nggak gitu disiksa dengan seburuk-buruk siksaan lah. Yaudah aku balik ke sana nih. Ngawur. Nggak, maksudnya itu berarti dia kan tidak menghormati. Nggak tahu dalam tanda kutip tata krama lah dalam menjalankan bisnis. Attitude ya. Attitude-nya. Nah, itu udah yang awal tadi kena yang para orang-orang terhormat yang katanya terhormat dekat dengan Tuhan tuh udah kayak gitu. Jelek-jelekin orang tuh udah tanpa ragu, bahkan setiap pegang mic di depan orang kasih sambutan tuh pasti ada selip-selipan kayak gitu. Kok bisa yakin ya dia tuh bicara kayak gitu-gitu? Nah, tolong tanyakan. Maksudnya itu perlu dipertanyakan juga kan. Iya. Maksudnya kayak kita jadi mempertanyakan gitu loh, kayak Iya. oh gitu ya, gitu Nah, loh minimal. ini yang terakhir aku ketemu lagi sama orangnya. Ngasih sambutan di pernikahan. Kamu tahu apa yang dibahas di situ? Bahas urusan kasur saat sambutan pernikahan. Kan aku jadi semakin mempertanyakan kan. Ini orang terhormat loh, orang tahu agama loh. Kok ngomongnya seperti ini? Nah itu aku makanya ngomong, kalau Islam memang seperti ini, betulan kayak gitu. Itu waktu aku belum benar-benar kayak pengen belajar Islam gitu. Kalau Islam memang kayak gini, aku mending gak usah Islam aja. Karena aku gak mau kayak orang itu. Betulan itu. Aku sampai kayak, apa aku murtad aja ya gitu. Karena aku melihat orang-orang seperti itu gitu loh. Menurut kamu nih, orang yang kayak gitu tuh
apa sih yang salah dari orang ini tuh apa, kan harusnya nggak seperti itu gitu ya kalau secara logika gitu. Dan aku merasa kayaknya cuma aku aja yang ngerasain kayak gitu loh, cuman Itu juga, perasaanku gitu. itu juga sama kayak ancan wonge, emang orangnya kali yang kayak gitu jadinya kayak gitu mbak. Tapi itu pun akhirnya balik lagi kan ke fitrah mbak. Iya. Kalau misalnya itu tadi sikap-sikap attitude itu tadi dikembalikan ke analogi pohon, ya ibaratnya kalau benihnya bertumbuh tapi batangnya daunnya udah busuk ya gimana mau berbuah gitu kan. Buah yang baik apalagi. Jadi buah itu emang maksudnya gimana? Buah itu ya tadi yang akhlak sama attitude itu tadi. Jadi kalau dia aja bertumbuh tapi tumbuhnya nggak baik, ya entah nanti buahnya itu nggak baik juga atau malah nggak berbuah sama sekali. Iya, output yang dirasakan orang lain kan dari pohon itu kan buah. Yes. Lah, Iya benar sih. kalau di manusia kan ya akhlak itu kan. Iya betul. Lanjutannya sampean itu akhirnya kok bisa yakin lagi ke Islam aja gitu. Karena aku waktu itu sempat dengar perkataannya Ustadz Felix. Apa tuh? Kalau melihat Islam tuh jangan dari orang-orang muslimnya, tapi lihat langsung ke Al-Quran dan hadis dan Rasulullah. Terus aku Ustadz Felix kalau nggak salah tuh bilang gini, Islam tuh benar, tapi umatnya tuh belum tentu benar. Terus juga ketemu dengan seseorang yang menurut aku tuh keren banget. Beliaunya tuh juga merasa kayak aku juga gitu, yang berhijab panjang itu belum tentu dia memiliki nilai-nilai Islam setinggi orang-orang yang di pinggir jalan, ya kan? Atau bahkan nonis sekalipun, gitu. Dia belum tentu memiliki nilai-nilai Islam dalam hidupnya meskipun dia tahu. Nah, beliaunya tuh ngomong kayak gitu, tapi kok aku melihat beliau ini kok bisa ya tetap berpegang teguh dengan Islam gitu loh, meskipun melihat kenyataan yang sama kayak aku. Aku mempertanyakan kok orang ini enggak gitu. Terus aku cari tahu, ternyata orang tuh bilang kayak gini ke aku, ya itu pilihannya mereka gitu. Kita tahu yang benar yang mana, yang salah yang mana. Kita hanya melakukan apa yang disuruh sama Tuhan aja. Gak usah mikirin orang lain, biarin aja. Kita cukup ngerti gitu loh. Oh, ada orang seperti itu, ya udah. Kita cukup tahu, cukup melakukan apa yang disuruh sama Tuhan. Soalnya gini, awalnya tuh kamu ngerti aku dulu bergamis, ya. Terus akhirnya aku nggak mau. Karena alasan itu juga ketemu dengan orang-orang kayak gitu, orang-orang yang hafal Al-Quran akhlaknya nol, bener-bener nol, bahkan minus kalau aku bisa bilang. Nah aku nggak mau kan jadi orang-orang yang seperti itu. Aku merasa kalau orang bergamis, orang bernikop itu menjadi seperti orang-orang yang aku lihat yang negatif-negatif tadi. Dan jadi aku nggak pingin kayak gitu. Akhirnya aku nggak gamisan lagi awalnya gitu. Terus ketemu sama orang itu tadi, dibilangin ya udah kamu lakukan aja apa yang Allah minta, sesederhana itu. Terserah orang lain mau gimana, terserah gitu. Terus aku kayak iya juga sih. Terus aku mulai balik lagi. Aku dulu kalau ngomongnya tuh gini, hafal Al-Quran sih hafal, tapi nggak lewat dari kerongkongan, nggak masuk ke hati gitu loh. Nah itu aku juga kayak ya ngapain kamu ngafal Al-Quran. Oke. Jadi setelah sekian lama mempertanyakan hal itu dan gak nemuin jawabannya, ternyata jawabannya ada di buku ini. Ya betul. Ya emang benar sih kata Askia tadi. Aku emang mencari jawaban itu tuh kurang lebih sekitar 2-3 tahun, cukup lama. Ya. Dan dapat jawaban itu pun juga perjalanannya cukup tidak terduga, kayak sebuah keberuntungan. Ya kayak nggak nyangka aja tiba-tiba diarahkan untuk dapat jawaban itu. Dan diarahkannya itu kemana? Aku diarahkannya itu ke buku ini, ke Ustadz Hari Santosa lebih utama, ke Ustadz Hari Santosa. Kemudian aku baru tahu ada di buku ini. Buku ini aku barusan beli dan belum selesai bahkan bacanya. Dari awal-awal tuh udah kayak oke, aku dapat jawabannya di situ, menguatkan bahwa hidup yang nggak cuma dunia, hidup nggak cuma akhirat doang, tapi dua-duanya, dan disambungkannya itu beliau menjelaskan semua di sini. Gitu. Jadi kalau sebenarnya nih, kalau teman-teman ya merasakan juga sih hal-hal yang kayak gitu, yang aku yakin nggak cuma aku yang ngerasain. Kalian juga bisa baca bukunya ini, di bukunya Fitrah Based Life. Jadi beliau ini bukunya ada 2, Fitrah Based Education sama Fitrah Based Life. Yang aku beli ini khusus Fitrah Based Life. Jadi nemuin sebenarnya gimana sih hidup dunia dan akhirat itu beriringan. Buat
kamu yang relate sama kegalauan-kegalauan hidup kayak kita dan ngerasa mempertanyakan terus gimana sih sebenarnya hidup yang benar dan bermakna, kan bisa join newsletternya kita yang insya Allah bakal kita upload mingguan ya Mbak. Ya insya Allah nanti seminggu sekali ya, insya Allah kita usahakan. Dan nanti isinya itu bakal benar-benar membahas bahwa kita ini sebenarnya dikasih hadiah sama Tuhan, gimana cara mendapatkan itu, gimana perjalanannya gitu, kesulitan-kesulitannya apa, kita bakal bahas lebih mendalam di newsletter itu, dan itu free, tinggal daftarin email kalian aja, linknya ada di bawah. Oke? Karena hijrah aja gak cukup, Kamu perlu hijrah for mission. bye bye.